pernah muncul saat aku bersamanya. Kamu memalukan. Tolong jangan lupa di-subscribe channel ini agar channel ini berkembang. Cahaya matahari pagi yang keemasan menyelinap masuk melalui celah-celah dinding bambu yang mulai rapuh, jatuh tepat di atas meja rias sederhana milik Risa. Di desa Mekarsari, pagi selalu datang dengan aroma tanah basah dan kokok ayam yang bersahutan, sebuah simfoni desa yang bagi kebanyakan orang terasa menenangkan. Namun bagi Risa, itu hanyalah pengingat akan kenyataan yang ingin segera ia tinggalkan. Gadis itu duduk terpaku di depan cermin retak yang disandarkan ke dinding. Tangannya yang lentik dengan hati-hati memulaskan bedak ke wajahnya yang memang sudah ayu. Risa tahu ia cantik. Di seluruh penjuru Mekarsari, tidak ada gadis yang memiliki kulit sehalus pualam dan mata seindah miliknya. Kecantikan itu adalah satu-satunya aset berharga yang ia miliki, satu-satunya senjata untuk keluar dari jerat kemiskinan yang membelenggu hidupnya sejak lahir. Kau harus sempurna hari ini, Risa. Gumamnya pelan pada pantulan dirinya sendiri. Arya akan melewati jalan depan rumah nanti siang. Nama itu, Arya, meluncur dari bibirnya seperti mantra. Putra tunggal Pak Lurah itu baru saja kembali dari kota setelah menyelesaikan pendidikannya. Arya adalah simbol dari segala kemewahan yang diimpikan Risa. Mobil mengkilap, pakaian bersih yang wangi, dan status sosial yang akan membuat semua orang di desa ini menunduk hormat padanya. Risa tidak sekadar menyukainya. Ia terobsesi pada apa yang bisa Arya tawarkan. Namun, lamunan indah Risa buyar seketika saat suara batuk kering terdengar dari arah dapur. Suara itu kasar, serak, dan terdengar menyedihkan. Seorang wanita tua dengan punggung yang mulai membungkuk melangkah tertatih-tatih keluar dari bagian belakang rumah. Itu Fatimah, ibunya. Kulit Fatimah keriput dan terbakar matahari, kontras sekali dengan kulit Risa yang terawat. Pakaian yang dikenakan wanita tua itu lusuh, kebaya tua yang warnanya sudah pudar dimakan usia, dengan kain jarik yang sudah terlalu sering ditambal. "Nduk Risa, Ibu sudah siapkan singkong rebus dan kopi," kata Fatimah dengan suara parau, senyum tulus merkah di wajahnya yang lelah. Di tangannya, ia membawa piring seng berisi sarapan sederhana mereka. Risa menoleh, namun bukan senyuman yang ia berikan. Matanya menyapu sosok ibunya dari ujung kaki hingga ujung kepala, dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara rasa kesal dan malu. Aroma asap kayu bakar yang menempel kuat di tubuh Fatimah menyeruak masuk ke hidung Risa, merusak aroma sabun wangi yang baru saja ia pakai. "Ibu!" sentak Risa, bangkit dari kursi riasnya dengan kasar. "Sudah berapa kali Risa bilang, jangan masuk ke kamar kalau ibu belum mandi. Bau asapnya nempel ke baju Risa nanti." Fatimah tertegun, langkahnya terhenti. Piring di tangannya sedikit gemetar. "Maaf, Nduk, Ibu cuma mau antar sarapan supaya kamu tidak lapar. Ibu baru saja selesai masak di tungku." "Risa tidak lapar," tolak gadis itu ketus, sambil mengibas-ngibaskan tangan di depan hidungnya, seolah mengusir lalat. "Dan tolong Bu, singkirkan singkong itu. Risa mau pergi ke balai desa nanti. Kalau makan singkong, nanti Risa kelihatan kampungan." Fatimah menunduk, menyembunyikan gurat kesedihan di matanya. Ia meletakkan piring itu di atas meja kayu yang reot di sudut ruangan, lalu memandang putrinya dengan kasih sayang yang tak pernah luntur. Meski sering kali dibalas dengan hardikan. "Kamu mau ketemu Nak Arya lagi?" tanya Fatimah pelan, mencoba membuka percakapan meski hatinya perih. Risa mendengus, kembali duduk menghadap cermin dan membenahi rambut hitamnya yang panjang. "Bukan urusan ibu, yang jelas Risa harus tampil cantik. Risa tidak mau berakhir seperti ibu, tua, miskin, dan baunya seperti kayu bakar." Kata-kata itu tajam,
menusuk tepat ke jantung Fatimah. Namun, wanita tua itu hanya diam. Ia tahu putrinya memiliki ambisi yang besar. Fatimah sadar diri, ia hanyalah janda miskin yang menggantungkan hidup dari menjual kerupuk keliling dan buruh tani serabutan. Ia rela bekerja membanting tulang, membiarkan kulitnya hangus dan tangannya kasar, asalkan Risa bisa tumbuh tanpa kekurangan, meski kenyataannya mereka selalu pas-pasan. Hati-hati, Nduk. Jangan terlalu mengejar bayangan, nasihat Fatimah lirih, berbalik arah menuju dapur untuk mengambil bakul dagangannya. Kecantikan wajah itu bisa pudar, tapi kecantikan hati yang akan abadi. Simpan saja ceramah ibu, potong Risa tanpa menoleh. Zaman sekarang, hati yang baik tidak bisa membelikan kita baju bagus atau rumah gedongan. Orang-orang melihat rupa, Bu. Lihat saja nanti kalau Risa jadi istri Arya, ibu tidak perlu lagi jualan kerupuk memalukan itu. Fatimah tidak menjawab lagi. Ia melangkah keluar rumah dengan hati yang berat, memikul bakul kerupuk di punggung ringkihnya. Doa seorang ibu tetap terucap dalam hati, berharap agar putrinya dilindungi dari kekecewaan dunia, meski sang anak justru menganggap keberadaannya sebagai aib. Sepeninggal ibunya, Risa berdiri dan memandangi sekeliling rumah bambu mereka. Lantai tanah yang dipadatkan, dinding yang berlubang, dan perabotan yang sudah lapuk. Rasa muak memenuhi dadanya. Ia merasa seperti berlian yang terperangkap di dalam lumpur. Aku tidak pantas di sini, bisik Risa pada kesunyian rumah. Ia berjalan menuju jendela depan, mengintip ke jalan desa yang mulai ramai. Dari kejauhan, suara deru motor terdengar mendekat. Jantung Risa berdegup kencang. Itu pasti Arya. Ia mengenali suara motor sport yang berbeda dari motor bebek warga desa lainnya. Risa bergegas merapikan kebaya modern yang ia beli dengan uang tabungan ibunya. Uang yang seharusnya untuk membeli obat batuk Fatimah bulan lalu. Ia mematut diri sekali lagi, memastikan senyumnya terlihat manis dan memikat. Saat motor merah itu melintas pelan di depan rumahnya, Risa sengaja keluar ke beranda, berpura-pura sedang menyapu halaman yang sebenarnya sudah bersih. "Pagi, Kang Arya," sapa Risa dengan suara dilembut-lembutkan, disertai senyuman yang ia latih berjam-jam di depan cermin. Pria muda di atas motor itu menoleh. Arya, dengan kacamata hitam dan jaket kulitnya, memperlambat laju kendaraan. Ia membuka kaca helmnya sedikit. "Pagi, Risa." Rajin sekali pagi-pagi sudah di depan. Darah Risa berdesir. Arya menyapanya. Arya mengingat namanya. "Ah, biasa, Kang. Bantu-bantu sedikit," jawab Risa, menyembunyikan fakta bahwa ia tidak pernah menyentuh sapu lidi itu sebelumnya. "Kang Arya mau kemana?" "Mau ke kecamatan sebentar bantu Bapak," jawab Arya singkat namun ramah. Matanya sempat menelusuri penampilan Risa. "Kamu terlihat rapi hari ini." Pujian itu membuat Risa merasa melayang setinggi langit. "Terima kasih, Kang." Namun, momen sempurna itu mendadak retak. Dari arah tikungan jalan, terlihat sosok Fatimah yang sedang berjalan tertatih, memikul bakul kerupuknya. Fatimah melihat Arya berhenti di depan rumah dan tersenyum, hendak menyapa putra Pak Lurah itu dengan sopan santun orang tua. Den Arya," suara Fatimah terdengar. Wajah Risa pucat pasi. Kepanikan menyergapnya. Ia tidak ingin Arya melihat ibunya yang kumal itu. Ia tidak ingin Arya tahu bahwa wanita tua penjual kerupuk itu adalah ibu kandung Risa, si kembang desa. Dalam benak Risa, kemiskinan ibunya adalah noda yang akan membuat Arya jijik padanya. Sebelum Fatimah sempat mendekat, atau Arya sempat menoleh sepenuhnya ke arah wanita tua itu, Risa dengan cepat memotong. "Hati-hati di jalan ya, Kang Arya. Jangan ngebut-ngebut," seru Risa agak keras, sengaja mengalihkan perhatian Arya kembali padanya. Arya mengangguk, tersenyum lagi pada Risa, lalu menutup kaca helmnya dan memacu motornya menjauh, tanpa menyadari keberadaan Fatimah yang berdiri mematung beberapa meter di belakang motornya. Risa menghela napas lega, namun matanya menatap tajam ke arah Fatimah yang kini mendekat dengan wajah bingung. "Kenapa ibu lewat sini?" desis Risa ketika ibunya sudah di depan pagar,
Suaranya pelan namun penuh amarah. Ibu mau bikin Risa malu di depan Arya. Ibu kan mau berangkat jualan enduk. Jalannya memang lewat sini, jawab Fatimah bingung. Ibu cuma mau menyapa Nak Arya. Jangan pernah sapa dia kalau ada aku. Risa mengepalkan tangannya. Orang-orang akan tahu kalau Risa anak penjual kerupuk. Arya itu anak orang terpandang, Bu. Dia cari istri yang sepadan, bukan yang ibunya dekil begini. Fatimah terdiam 1000 bahasa. Kerupuk di dalam bakulnya seolah menjadi beban yang semakin berat menekan bahunya. Kata-kata putrinya bukan lagi sekadar rengekan manja, melainkan penghinaan yang nyata. Namun, cinta seorang ibu seringkali menumpulkan logika harga diri. Maafkan Ibu Risa, ucap Fatimah lirih, matanya berkaca-kaca. Ia menundukkan kepala dan melanjutkan langkahnya, menyeret kakinya yang sakit menjauh dari rumah, menjauh dari putrinya yang berdiri angkuh bak putri raja di istana gubuk. Risa menatap punggung ibunya yang menjauh tanpa rasa bersalah. Baginya, Fatimah adalah masa lalu yang menahannya, dan Arya adalah masa depan yang harus ia raih. Dengan cara apapun, bahkan jika harus menginjak hati ibunya sendiri setiap hari. Di desa Mekarsari yang indah ini, sebuah kemilau palsu sedang dirajut oleh ambisi, menutupi keretakan hubungan darah yang semakin menganga. Matahari sore itu terasa lebih menyengat dari biasanya, seolah alam turut membakar sumbu kesabaran yang tersisa di dada Risa. Ia berjalan tergesa menuju pagar rumah, sementara langkah Fatimah yang terseok-seok tertinggal jauh di belakang. Suara batuk tua ibunya terdengar kering dan menyedihkan, namun bagi Risa, suara itu bukan lagi panggilan untuk iba, melainkan lonceng peringatan akan rasa malu yang harus ia telan setiap hari. Di depan warung Bu Ina, beberapa tetangga sedang berkumpul. Tawa mereka terhenti seketika saat melihat Risa melintas dengan wajah kaku, diikuti oleh Fatimah yang membawa bungkusan plastik berisi sisa sayuran pasar. Neng Risa sudah pulang kerja? Cantik banget bajunya. Orang kantoran memang beda ya, seru Bu Ina dengan nada yang terlalu manis untuk dianggap tulus. Risa hanya mengangguk singkat, memaksakan seulas senyum tipis yang tak sampai ke mata. Ia ingin segera masuk ke dalam rumah, menutup pintu, dan mengunci dunia luar. Namun, suara celetukan lain menahannya di tempat. Iya, anaknya necis, wangi. Tapi kasihan ya ibunya. Bajunya itu-itu saja, kumal lagi. Padahal anaknya manajer kan? Bisik seorang ibu lain. Suaranya sengaja tidak diredam. Mungkin saking sibuknya mengejar karir, jadi lupa kalau surga itu di telapak kaki ibu, sahut yang lain, diikuti tawa kecil yang terdengar seperti gesekan amplas di telinga Risa. Darah Risa mendidih. Wajahnya memerah padam, bukan karena panas matahari, melainkan karena tamparan sosial yang telak mengenai egonya. Ia menoleh ke belakang, menatap Fatimah yang baru saja sampai di depan pagar dengan napas memburu. Ibunya tersenyum polos, tidak menyadari bahwa keberadaannya baru saja menjadi bahan olok-olok yang meruntuhkan harga diri putrinya. Ayo masuk Bu, jangan bikin malu di luar. Desis Risa tajam, setengah menyeret lengan kurus ibunya masuk ke halaman rumah. Pintu rumah dibanting keras, membuat bingkai foto tua di dinding bergetar. Fatimah terlonjak kaget, bungkusan plastik di tangannya nyaris terjatuh. Ia menatap putrinya dengan mata rabun yang penuh tanya. Ketakutan mulai merambat di sela-sela keriput wajahnya. Risa, kenapa marah-marah nak? Ibu salah apa? Tanya Fatimah lirih, suaranya bergetar. Risa tidak menjawab. Ia melempar tas kerjanya ke sofa, lalu mondar-mandir di ruang tamu yang sempit itu. Kalimat tetangga tadi terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Anak sukses, ibu kumal. Manajer tapi tak becus urus orang tua. Narasi itu menggerogoti ambisinya. Bagaimana ia bisa diterima di lingkungan sosialita kantornya jika beban ini terus menempel padanya? Bagaimana ia bisa membawa calon suami atau rekan bisnis ke rumah jika pemandangan pertama yang mereka lihat adalah wanita tua yang lamban, sakit-sakitan, dan memalukan ini? Fatimah, dengan naluri seorang ibu yang tak pernah pudar meski dimakan usia, mencoba mendekat.
Dengan tangan gemetar, ia menuangkan segelas air putih dari teko di atas meja. "Minum dulu, Neduk. Kamu pasti capek," ujar Fatimah menyodorkan gelas itu. Namun, tangan tua itu tak lagi kuat. Gelas kaca itu bergoyang, menumpahkan sedikit air ke blus sutra mahal yang dikenakan Risa. Detik itu juga, waktu seolah berhenti. Risa menatap noda basah di bajunya, lalu beralih menatap wajah ibunya. Setan di dalam hatinya yang selama ini hanya berbisik, kini berteriak lantang. Rasa frustrasi itu meledak. "Ibu ini bisanya apa sih selain menyusahkan aku?" bentak Risa. Tangannya menepis gelas itu hingga jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai keramik. Suara pecahan kaca itu memekakan telinga, tapi keheningan setelahnya jauh lebih mengerikan. Fatimah mundur selangkah, tubuh rentanya gemetar hebat. Ia tidak melihat putrinya di sana. Ia melihat sosok asing yang dipenuhi kebencian. "Risa!" Fatimah terisak pelan, berlutut untuk memunguti pecahan kaca dengan tangan telanjang. "Maafkan ibu. Ibu tidak sengaja." "Berhenti!" Risa menunjuk ibunya. "Jangan disentuh. Nanti tangan ibu berdarah, lalu infeksi, dan aku lagi yang harus bayar biaya rumah sakit. Selalu aku. Selalu uangku, tenagaku, hidupku yang habis untuk mengurus ibu." Risa membuang muka, dadanya naik turun menahan amarah. Ia berjalan menuju kamarnya, meninggalkan Fatimah yang menangis tanpa suara di antara pecahan beling. Di dalam kamar yang dingin ber-AC, Risa duduk di tepi ranjang. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar. Wanita karir yang sukses, cantik, dan berpendidikan. Namun, di belakang bayangannya, seolah ada bayang-bayang gelap ibunya yang selalu menariknya kembali ke lumpur kemiskinan masa lalu. Singkirkan dia, sebuah suara halus menyusup ke dalam pikirannya. Bukan suara gaib, melainkan suara egonya sendiri yang telah terdistorsi oleh ambisi. Kalau tidak ada dia, hidupmu akan sempurna. Tidak ada lagi gunjingan tetangga, tidak ada lagi bau minyak angin di rumah ini. Kamu bisa pindah ke apartemen di pusat kota. Kamu bisa bebas. Risa memejamkan mata. Ide itu awalnya terasa mengerikan, sebuah dosa besar yang tak terampuni. Namun, semakin ia memikirkannya, semakin logis rasanya. Ibunya sudah tua, pikirannya sudah pikun. Fatimah bahkan sering lupa jalan pulang dari warung. Sebuah rencana keji mulai terangkai di benak Risa, rapi dan sistematis seperti laporan proyek yang biasa ia kerjakan di kantor. Ia tidak perlu membunuh ibunya, itu terlalu barbar dan berisiko. Ia hanya perlu menempatkan ibunya di tempat lain, tempat di mana Risa tidak perlu melihatnya lagi. Ia teringat akan sebuah panti sosial di luar kota, di daerah yang sangat terpencil, yang pernah ia lihat di berita. Atau mungkin, lebih sederhana lagi, meninggalkannya di keramaian kota besar saat mereka pergi berlibur. Siapa yang akan mencari wanita tua tanpa identitas di tengah jutaan manusia? Senyum dingin perlahan terukir di bibir Risa. Hatinya telah membeku. Rasa bersalah yang sempat muncul kini tertutup rapat oleh justifikasi bahwa ini semua demi kebaikannya. Dan mungkin, menurut logika sakitnya, kebaikan ibunya juga. Risa bangkit, merapikan blusnya yang basah, dan keluar dari kamar. Ia melihat Fatimah sudah selesai membersihkan pecahan kaca dan kini duduk termenung di kursi kayu ruang makan, tampak begitu kecil dan rapuh. Risa menarik napas panjang, mengubah ekspresi wajahnya menjadi lebih lunak. Sandiwara dimulai. "Bu," panggil Risa pelan. Fatimah menoleh, matanya masih basah, takut-takut menatap anaknya. Risa duduk di samping ibunya, lalu memegang tangan keriput yang kasar itu. Sentuhan itu terasa dingin, tanpa kehangatan kasih sayang, hanya sebuah formalitas untuk memuluskan rencananya. "Maafkan Risa ya, Bu. Risa cuma capek banget tadi di kantor. Banyak tekanan," ucap Risa dengan nada yang dibuat sehalus mungkin. Fatimah langsung luluh. Baginya, Risa tetaplah putri kecilnya. Ia mengangguk cepat, air mata haru kembali menetes. "Iya, Nduk, ibu ngerti. Ibu yang salah, ibu sudah tua, tangan ibu kaku." "Jangan bilang begitu," potong Risa. "Sebagai permintaan maaf, bagaimana kalau akhir pekan ini kita jalan-jalan?"
Risa dapat bonus dari kantor. Risa ingin ajak ibu pergi jauh, ke tempat yang ramai, makan enak. Ibu mau kan? Wajah Fatimah seketika berbinar. Seumur hidupnya, jarang sekali Risa mengajaknya pergi, apalagi dengan nada selembut ini. Harapan tumbuh di hati wanita tua itu, harapan bahwa hubungan mereka akan membaik. Ia tidak melihat kilatan licik di mata putrinya. "Beneran, Risa? Kamu nggak malu jalan sama ibu?" tanya Fatimah ragu. Risa menggeleng, senyum palsunya semakin lebar. "Tentu tidak. Ibu kan ibuku. Kita pergi ke kota seberang ya, Bu. Ada pasar malam besar di sana. Ibu pasti suka." "Iya, Nak. Ibu mau. Ibu senang sekali," jawab Fatimah antusias. Tangannya menggenggam erat tangan Risa, seolah takut kebahagiaan itu akan lari. Risa membalas genggaman itu, namun pikirannya sudah melayang jauh ke hari keberangkatan. Di kepalanya, ia sudah menyusun skenario. Keramaian pasar, pegangan tangan yang tak sengaja terlepas, dan mobil yang melaju pergi meninggalkan sosok Renta itu sendirian di tengah lautan manusia asing. Malam itu, Fatimah tidur dengan senyum di wajahnya, memimpikan liburan indah bersama putri tercintanya. Sementara di kamar sebelah, Risa tidak tidur. Ia sibuk mengepak koper kecil untuk dirinya sendiri, dan sebuah tas plastik lusuh berisi beberapa helai baju bekas untuk ibunya. Bekal terakhir untuk perjalanan satu arah yang telah ia rancang dengan sempurna. Bisikan iblis itu kini telah menjadi komando mutlak yang menguasai seluruh kewarasannya. Matahari sore itu terasa lebih menyengat dari biasanya, seolah alam turut membakar sumbu kesabaran yang tersisa di dada Risa. Ia berjalan tergesa menuju pagar rumah, sementara langkah Fatimah yang terseok-seok tertinggal jauh di belakang. Suara batuk tua ibunya terdengar kering dan menyedihkan, namun bagi Risa, suara itu bukan lagi panggilan untuk iba, melainkan lonceng peringatan akan rasa malu yang harus ia telan setiap hari. Di depan warung Bu Ina, beberapa tetangga sedang berkumpul. Tawa mereka terhenti seketika saat melihat Risa melintas dengan wajah kaku, diikuti oleh Fatimah yang membawa bungkusan plastik berisi sisa sayuran pasar. Neng Risa sudah pulang kerja? Cantik banget bajunya. Orang kantoran memang beda ya," seru Bu Inah dengan nada yang terlalu manis untuk dianggap tulus. Risa hanya mengangguk singkat, memaksakan seulas senyum tipis yang tak sampai ke mata. Ia ingin segera masuk ke dalam rumah, menutup pintu, dan mengunci dunia luar. Namun, suara celetukan lain menahannya di tempat. Iya, anaknya necis, wangi. Tapi kasihan ya ibunya. Bajunya itu-itu saja, kumal lagi. Padahal anaknya manajer kan? Bisik seorang ibu lain, suaranya sengaja tidak diredam. Mungkin saking sibuknya mengejar karir, jadi lupa kalau surga itu di telapak kaki ibu, sahut yang lain. Diikuti tawa kecil yang terdengar seperti gesekan amplas di telinga Risa. Darah Risa mendidih. Wajahnya memerah padam, bukan karena panas matahari, melainkan karena tamparan sosial yang telak mengenai egonya. Ia menoleh ke belakang, menatap Fatimah yang baru saja sampai di depan pagar dengan napas memburu. Ibunya tersenyum polos, tidak menyadari bahwa keberadaannya baru saja menjadi bahan olok-olok yang meruntuhkan harga diri putrinya. "Ayo masuk Bu, jangan bikin malu di luar," desis Risa tajam, setengah menyeret lengan kurus ibunya masuk ke halaman rumah. Pintu rumah dibanting keras, membuat bingkai foto tua di dinding bergetar. Fatimah terlonjak kaget, bungkusan plastik di tangannya nyaris terjatuh. Ia menatap putrinya dengan mata rabun yang penuh tanya. Ketakutan mulai merambat di sela-sela keriput wajahnya. "Risa, kenapa marah-marah, Nak? Ibu salah apa?" tanya Fatimah lirih, suaranya bergetar. Risa tidak menjawab. Ia melempar tas kerjanya ke sofa, lalu mondar-mandir di ruang tamu yang sempit itu. Kalimat tetangga tadi terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Anak sukses, ibu kumal. Manajer tapi tak becus urus orang tua. Narasi itu menggerogoti ambisinya. Bagaimana ia bisa diterima di lingkungan sosialita kantornya jika beban ini terus menempel padanya? Bagaimana ia bisa membawa calon suami atau rekan bisnis ke rumah
jika pemandangan pertama yang mereka lihat adalah wanita tua yang lamban, sakit-sakitan, dan memalukan ini? Fatimah, dengan naluri seorang ibu yang tak pernah pudar meski dimakan usia, mencoba mendekat. Dengan tangan gemetar, ia menuangkan segelas air putih dari teko di atas meja. "Minum dulu, Neduk, kamu pasti capek," ujar Fatimah, menyodorkan gelas itu. Namun, tangan tua itu tak lagi kuat. Gelas kaca itu bergoyang, menumpahkan sedikit air ke blus sutra mahal yang dikenakan Risa. Detik itu juga, waktu seolah berhenti. Risa menatap noda basah di bajunya, lalu beralih menatap wajah ibunya. Setan di dalam hatinya yang selama ini hanya berbisik, kini berteriak lantang. Rasa frustrasi itu meledak. "Ibu ini bisanya apa sih selain menyusahkan aku?" bentak Risa. Tangannya menepis gelas itu hingga jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai keramik. Suara pecahan kaca itu memekakan telinga, tapi keheningan setelahnya jauh lebih mengerikan. Fatimah mundur selangkah, tubuh rentanya gemetar hebat. Ia tidak melihat putrinya di sana. Ia melihat sosok asing yang dipenuhi kebencian. "Risa!" Fatimah terisak pelan, berlutut untuk memunguti pecahan kaca dengan tangan telanjang. "Maafkan ibu. Ibu tidak sengaja." "Berhenti!" Risa menunjuk ibunya. "Jangan disentuh. Nanti tangan ibu berdarah, lalu infeksi, dan aku lagi yang harus bayar biaya rumah sakit. Selalu aku. Selalu uangku, tenagaku, hidupku yang habis untuk mengurus ibu." Risa membuang muka, dadanya naik turun menahan amarah. Ia berjalan menuju kamarnya, meninggalkan Fatimah yang menangis tanpa suara di antara pecahan beling. Di dalam kamar yang dingin ber-AC, Risa duduk di tepi ranjang. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar. Wanita karir yang sukses, cantik, dan berpendidikan. Namun, di belakang bayangannya, seolah ada bayang-bayang gelap ibunya yang selalu menariknya kembali ke lumpur kemiskinan masa lalu. "Singkirkan dia," sebuah suara halus menyusup ke dalam pikirannya. Bukan suara gaib, melainkan suara egonya sendiri yang telah terdistorsi oleh ambisi. "Kalau tidak ada dia, hidupmu akan sempurna. Tidak ada lagi gunjingan tetangga. Tidak ada lagi bau minyak angin di rumah ini. Kamu bisa pindah ke apartemen di pusat kota. Kamu bisa bebas." Risa memejamkan mata. Ide itu awalnya terasa mengerikan, sebuah dosa besar yang tak terampuni. Namun, semakin ia memikirkannya, semakin logis rasanya. Ibunya sudah tua, pikirannya sudah pikun. Fatimah bahkan sering lupa jalan pulang dari warung. Sebuah rencana keji mulai terangkai di benak Risa, rapi dan sistematis seperti laporan proyek yang biasa ia kerjakan di kantor. Ia tidak perlu membunuh ibunya, itu terlalu barbar dan berisiko. Ia hanya perlu menempatkan ibunya di tempat lain, tempat di mana Risa tidak perlu melihatnya lagi. Ia teringat akan sebuah panti sosial di luar kota, di daerah yang sangat terpencil, yang pernah ia lihat di berita. Atau mungkin, lebih sederhana lagi, meninggalkannya di keramaian kota besar saat mereka pergi berlibur. Siapa yang akan mencari wanita tua tanpa identitas di tengah jutaan manusia? Senyum dingin perlahan terukir di bibir Risa. Hatinya telah membeku. Rasa bersalah yang sempat muncul kini tertutup rapat oleh justifikasi bahwa ini semua demi kebaikannya. Dan mungkin, menurut logika sakitnya, kebaikan ibunya juga. Risa bangkit, merapikan blusnya yang basah, dan keluar dari kamar. Ia melihat Fatimah sudah selesai membersihkan pecahan kaca dan kini duduk termenung di kursi kayu ruang makan, tampak begitu kecil dan rapuh. Risa menarik napas panjang, mengubah ekspresi wajahnya menjadi lebih lunak. Sandiwara dimulai. "Bu," panggil Risa pelan. Fatimah menoleh, matanya masih basah, takut-takut menatap anaknya. Risa duduk di samping ibunya, lalu memegang tangan keriput yang kasar itu. Sentuhan itu terasa dingin, tanpa kehangatan kasih sayang, hanya sebuah formalitas untuk memuluskan rencananya. "Maafkan Risa ya, Bu. Risa cuma capek banget tadi di kantor. Banyak tekanan," ucap Risa dengan nada yang dibuat sehalus mungkin. Fatimah langsung luluh. Baginya, Risa tetaplah putri kecilnya. Ia mengangguk cepat, air mata haru kembali menetes. "Iya, Nduk,
Ibu ngerti. Ibu yang salah. Ibu sudah tua. Tangan ibu kaku. Jangan bilang begitu, potong Risa. Sebagai permintaan maaf, bagaimana kalau akhir pekan ini kita jalan-jalan? Risa dapat bonus dari kantor. Risa ingin ajak ibu pergi jauh, ke tempat yang ramai, makan enak. Ibu mau kan? Wajah Fatimah seketika berbinar. Seumur hidupnya, jarang sekali Risa mengajaknya pergi, apalagi dengan nada selembut ini. Harapan tumbuh di hati wanita tua itu, harapan bahwa hubungan mereka akan membaik. Ia tidak melihat kilatan licik di mata putrinya. Beneran, Risa? Kamu nggak malu jalan sama ibu? Tanya Fatimah ragu. Risa menggeleng, senyum palsunya semakin lebar. Tentu tidak. Ibu kan ibuku. Kita pergi ke kota seberang ya, Bu. Ada pasar malam besar di sana. Ibu pasti suka. Iya, Nak. Ibu mau. Ibu senang sekali. Jawab Fatimah antusias. Tangannya menggenggam erat tangan Risa, seolah takut kebahagiaan itu akan lari. Risa membalas genggaman itu, namun pikirannya sudah melayang jauh ke hari keberangkatan. Di kepalanya, ia sudah menyusun skenario. Keramaian pasar, pegangan tangan yang tak sengaja terlepas, dan mobil yang melaju pergi meninggalkan sosok Renta itu sendirian di tengah lautan manusia asing. Malam itu, Fatimah tidur dengan senyum di wajahnya, memimpikan liburan indah bersama putri tercintanya. Sementara di kamar sebelah, Risa tidak tidur. Ia sibuk mengepak koper kecil untuk dirinya sendiri, dan sebuah tas plastik lusuh berisi beberapa helai baju bekas untuk ibunya. Bekal terakhir untuk perjalanan satu arah yang telah ia rancang dengan sempurna. Bisikan iblis itu kini telah menjadi komando mutlak yang menguasai seluruh kewarasannya. Langit malam itu tidak menampakkan bintang satupun, seolah alam semesta sengaja memalingkan wajahnya dari kekejian yang hendak terjadi. Awan hitam bergulung tebal, memayungi desa dengan selimut kegelapan yang pekat. Angin bertiup dingin, membawa aroma tanah basah dan rasa ngilu yang menusuk tulang. Namun dinginnya udara malam itu tak sebanding dengan kebekuan hati Risa. Di ruang tengah rumah yang remang-remang, hanya diterangi oleh lampu minyak yang nyalanya bergoyang-goyang gelisah. Risa berdiri tegak di hadapan 3 orang kerabat jauh dan 2 tetangga yang telah berhasil ia racuni pikirannya. Tatapan Risa tajam, menyapu wajah-wajah ragu di hadapannya. Ia tahu ia harus mematahkan sisa-sisa hati nurani mereka agar rencana ini berjalan mulus. Suaranya rendah, namun penuh penekanan, seperti desis ular yang melilit mangsanya. Sampai kapan kita mau membiarkan pembawa sial itu ada di sini? Bisik Risa. Matanya berkilat memantulkan nyala api. Kalian lihat sendiri kan? Sejak dia sakit-sakitan, rezeki kita seret. Desa ini jadi suram. Dia bukan hanya beban, dia itu kutukan yang perlahan mematikan kita semua. Salah seorang kerabat, laki-laki paruh baya bernama Pak Mamat, tampak beringsut tidak nyaman di kursinya. Ia menelan ludah, mencoba menyuarakan keraguan yang mengganjal di tenggorokannya. Tapi Risa, dia itu Fatimah. Dia masih saudaramu sendiri. Apa tidak berlebihan kalau kita... Berlebihan? Potong Risa cepat, nadanya meninggi sedikit sebelum kembali ditekan menjadi bisikan yang mengerikan. Pak Mamat, ingat sapi bapak yang mati mendadak minggu lalu? Ingat panen yang gagal? Itu semua karena energi buruk yang dia bawa. Kalau kita tidak bertindak malam ini, siapa yang tahu musibah apalagi yang akan menimpa keluarga bapak besok? Saya melakukan ini demi kita semua, demi keselamatan desa. Kata-kata itu, meski tak berdasar, merasuk ke dalam benak mereka yang sudah dipenuhi ketakutan dan takhayul. Risa pandai memainkan kartu keputusasaan. Ia melihat anggukan perlahan dari mereka, tanda persetujuan yang ia tunggu. Senyum tipis nan bengis terukir di bibirnya. Tanpa membuang waktu, Risa memberi isyarat dengan dagunya ke arah kamar belakang, tempat Fatimah terbaring tak berdaya. Mereka bergerak seperti bayangan, tanpa suara, menuju kamar sempit dan pengap itu. Pintu kayu tua itu didorong kasar, hingga berderit nyaring, memecah keheningan malam. Di atas dipan kayu beralaskan tikar tipis, Fatimah tersentak bangun. Tubuhnya yang kurus kering gemetar,
Matanya membelalak lebar, mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya pelita yang tiba-tiba menyusup masuk, menyoroti wajah-wajah tegang yang mengelilinginya. Fatimah mencoba bangkit, namun tenaganya terlalu lemah. "Mbak Risa, Pak Mamat, ada apa ini?" Tanyanya dengan suara parau. Ketakutan mulai merambat naik ke dadanya. Risa tidak menjawab. Ia hanya menunjuk Fatimah dengan telunjuknya yang gemetar karena amarah yang dibuat-buat. "Bawa dia, sekarang." Perintah itu memicu kekacauan. Dua orang lelaki maju dan langsung mencengkram lengan Fatimah yang hanya tinggal kulit pembalut tulang. Fatimah menjerit. Rasa sakit menjalar seketika saat cengkraman kasar itu meremukkan dagingnya yang rapuh. "Tolong, apa salahku? Mbak Risa, tolong aku." Jerit Fatimah. Kakinya menendang-nendang udara dengan sia-sia. "Lepaskan, sakit." "Diam kau, wanita pembawa sial." Bentak salah satu tetangga yang ikut tersulut emosi. Mungkin teringat akan utang-utangnya yang menumpuk dan menyalahkan Fatimah sebagai kambing hitam atas nasib buruknya. Mereka menyeret Fatimah turun dari dipan. Tubuhnya menghantam lantai tanah yang dingin dan keras. Tidak ada belas kasihan di mata mereka malam itu. Yang ada hanyalah ketakutan buta yang telah disetir oleh kebencian Risa. Fatimah berusaha menggapai kaki meja, kusen pintu, apa saja yang bisa menahan tubuhnya agar tidak dibawa pergi. Namun tenaga para lelaki itu jauh lebih besar. Kuku-kukunya patah saat ia mencoba mencakar lantai, meninggalkan jejak kepedihan yang tak terlihat. Risa berjalan di belakang rombongan itu, mengawasi dengan tangan bersedekap. Ia tidak menyentuh Fatimah sedikit pun, menjaga tangannya tetap bersih, namun dialah arsitek dari setiap rasa sakit yang dirasakan Fatimah saat ini. Mereka menyeret Fatimah keluar rumah, menembus pekarangan, dan masuk ke jalan setapak desa yang gelap gulita. Batu-batu kerikil tajam menggores betis dan kaki telanjang Fatimah. Kain jariknya yang lusuh tersingkap, dan tanah becek mengotori tubuhnya. Air mata Fatimah tumpah tak terbendung, bercampur dengan keringat dingin dan debu. "Ya Allah, tolong hamba, siapa saja." Rintih Fatimah, suaranya mulai melemah karena kehabisan tenaga. "Mbak Risa, aku mohon, aku akan pergi sendiri kalau Mbak tidak mau aku di rumah. Tapi jangan begini." Risa mempercepat langkahnya, mendekatkan wajahnya ke telinga Fatimah yang sedang diseret. "Kau tidak akan bisa pergi sendiri dengan kakimu yang cacat itu. Kami hanya membantumu pergi ke tempat yang pantas untuk sampah sepertimu." Kalimat itu menghantam hati Fatimah, lebih keras daripada benturan fisik manapun. Harapan terakhirnya bahwa ini hanyalah mimpi buruk seketika hancur, ini nyata. Saudara yang dulu ia percayai kini telah berubah menjadi monster. Rombongan itu terus berjalan menjauhi pemukiman, menuju pinggiran desa yang jarang dijamah. Suara jangkrik dan kodok seolah terdiam, takut menyaksikan prosesi kejam tersebut. Tujuan mereka adalah sebuah selokan besar di perbatasan desa, tempat pembuangan akhir aliran air kotor dan limbah rumah tangga. Bau busuk menyengat hidung, bahkan sebelum mereka sampai di tepiannya. Ketika mereka tiba di bibir selokan yang curam dan licin, para lelaki itu berhenti. Napas mereka terengah-engah, bukan hanya karena lelah fisik, tapi juga karena adrenalin dari perbuatan dosa yang sedang mereka lakukan. Fatimah terbaring di tanah basah, dadanya naik turun dengan cepat, matanya menatap nanar ke arah Risa. Di bawah sorot bulan yang samar-samar menembus awan, wajah Fatimah tampak pucat pasi seperti mayat hidup. "Mbak, ingat bapak dan ibu, apa kata mereka kalau melihat ini?" Bisik Fatimah, mencoba menyentuh sisa hati nurani Risa dengan kenangan orang tua mereka. Wajah Risa mengeras. Disebutnya nama orang tua justru membuat kebenciannya semakin membara, seolah Fatimah menggunakan nama mereka sebagai tameng terakhir. "Bapak dan ibu sudah mati," desis Risa dingin. "Dan kau yang membuat hidupku seperti neraka setelah mereka pergi. Aku berhak bahagia, Fatimah. Dan bahagiaku tidak ada bersamamu." Risa mengangguk kepada orang-orang suruhannya. "Buang dia." Tanpa aba-aba 2 kali, mereka mengangkat tubuh ringkih Fatimah. Fatimah meronta sekuat tenaga sisa hidupnya, tangannya menggapai-gapai udara, mencoba meraih baju salah satu penyerangnya, namun ditepis dengan kasar.
Jangan, jangan. Tubuh Fatimah terlempar ke udara sesaat, melayang di kegelapan malam, sebelum akhirnya jatuh terhempas ke dalam selokan yang dalam. Bunyi gedebuk yang menyakitkan terdengar saat tubuhnya menghantam lumpur hitam dan genangan air limbah, diikuti dengan suara cipratan air yang kotor. Fatimah terperosok ke dalam kubangan yang dingin dan menjijikkan. Rasa perih menyengat sekujur tubuhnya yang penuh luka gores, kini terendam air selokan yang pekat. Ia terbatuk-batuk, berusaha menegakkan kepala agar tidak tenggelam dalam lumpur bau itu. Gelap menyelimutinya dari segala sisi. Dinding selokan terlalu tinggi dan licin untuk dipanjat, apalagi dengan kondisinya yang seperti ini. Dari atas, di bibir selokan, Risa berdiri memandang ke bawah. Ia tidak bisa melihat Fatimah dengan jelas, hanya bayangan hitam yang menggeliat lemah di dasar parit. "Nikmatilah istana barumu," ucap Risa pelan. Namun suaranya menggema di dinding selokan, sampai ke telinga Fatimah. "Jangan pernah bermimpi untuk kembali ke desa ini. Kalau kau berani muncul lagi, nasibmu akan lebih buruk dari ini." Setelah itu, Risa berbalik badan. Ia memberi isyarat kepada yang lain untuk segera pergi. "Ayo, tugas kita selesai. Hujan mau turun." Satu persatu langkah kaki menjauh, meninggalkan suara gemerisik dedaunan yang diinjak. Cahaya pelita semakin lama semakin mengecil, hingga akhirnya menghilang di telan tikungan jalan, meninggalkan Fatimah sendirian dalam kegelapan total. Di dasar selokan, Fatimah menangis tanpa suara. Air matanya bersatu dengan air kotor yang merendam tubuhnya. Rasa sakit fisik kini tak lagi ia hiraukan. Rasa sakit karena pengkhianatan itulah yang meremukkan jiwanya. Ia mendengar guntur bergemuruh di kejauhan, tanda badai akan segera datang. Ia sendirian, dibuang seperti sampah, di tempat di mana tidak ada manusia yang sudi menoleh. Malam itu, harapan Fatimah seolah ikut hanyut bersama aliran air keruh, meninggalkannya dalam keputusasaan yang begitu dalam dan dingin. Rumah kayu yang biasanya sesak oleh aroma obat-obatan herbal dan suara batuk yang menyayat hati itu kini hening. Keheningan yang bagi sebagian orang mungkin terasa mencekam, namun bagi Risa, ini adalah simfoni kebebasan. Tidak ada lagi panggilan lirih di tengah malam meminta air minum. Tidak ada lagi bau amis yang harus ia bersihkan dari lantai tanah. Fatimah telah lenyap, dan bersamanya, lenyap pula jangkar besi yang selama ini menahan kapal ambisi Risa untuk berlayar. Risa berdiri di depan cermin retak di kamarnya, mematut diri. Ia tidak mengenakan baju hitam tanda berkabung. Sebaliknya, ia mengenakan kebaya berwarna krem lembut yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna, memberikan kesan sederhana, namun elegan. Ia memoles sedikit bedak tipis dan memerahkan bibirnya dengan pewarna alami, cukup untuk membuat wajahnya terlihat segar, namun tetap menyiratkan kesedihan yang estetik. Ia melatih senyumnya, sebuah senyum simpul yang rapuh, dirancang khusus untuk memancing simpati sekaligus kekaguman. "Sekarang giliranku, Ibu," bisiknya pada bayangannya sendiri. "Kau sudah istirahat, biarkan aku mengejar apa yang seharusnya menjadi milikku sejak dulu." Langkah Risa pagi itu terasa ringan saat ia keluar rumah. Tujuannya jelas, kediaman Pak Lurah. Di tangannya, ia membawa rantang berisi masakan yang ia buat dengan sisa uang terakhir yang ia miliki. Ia tahu, jalan menuju hati keluarga terpandang itu tidak hanya melalui paras cantik, tetapi juga melalui citra wanita rumahan yang berbakti. Sesampainya di halaman rumah Pak Lurah yang megah dengan pilar-pilar beton kokoh, Risa menarik napas dalam, mengubah aura wajahnya menjadi sendu namun tegar. Kebetulan yang sudah ia perhitungkan terjadi. Arya sedang duduk di teras bersama ibunya, Bu Lurah, menikmati teh pagi. "Assalamualaikum," sapa Risa dengan suara lembut, sedikit bergetar. Arya segera menoleh, matanya langsung terkunci pada sosok Risa. Pemuda itu buru-buru berdiri, seolah terhipnotis oleh kehadiran gadis itu. "Waalaikumsalam Risa, mari silakan masuk." Risa melangkah naik ke teras, menyalami tangan Bu Lurah dengan takzim, lalu menunduk sopan. "Maaf mengganggu waktu pagi Ibu dan Mas Arya. Saya hanya ingin mengantarkan sedikit masakan. Dulu ibu saya sering mengajarkan resep ini.
Dan entah kenapa, pagi ini saya rindu memasaknya. Penyebutan nama Fatimah dilakukan dengan perhitungan matang. Itu adalah umpan emosional. Bu Lurah, wanita paruh baya yang gemar dipuji dan dihormati, menatap Risa dengan tatapan iba yang bercampur kekaguman. Di mata Bu Lurah, Risa bukan lagi anak dari wanita gila yang memalukan, melainkan seorang yatim piatu yang tegar dan berbudi luhur. Ya ampun, nak Risa, repot-repot sekali, ujar Bu Lurah menerima rantang itu dan membukanya. Aroma gulai ikan menyeruak, menggugah selera. Baunya sedap sekali. Kamu memang anak yang rajin, tidak seperti gadis-gadis lain di desa ini yang hanya tahu main. Risa tersenyum malu-malu, menundukkan pandangannya. Terima kasih, Bu. Saya hanya berusaha menyibukkan diri. Rumah terasa terlalu sepi sekarang. Kalimat itu bagaikan anak panah yang menembus tepat ke jantung Arya. Pemuda itu menatap Risa dengan sorot protektif. Ia melihat seorang gadis cantik yang rapuh, sendirian di dunia yang kejam, namun tetap berusaha berdiri tegak. Keinginan Arya untuk melindungi Risa meledak-ledak di dadanya. Kamu tidak sendirian, Risa, potong Arya, suaranya tegas namun penuh kelembutan. Ada kami di sini. Bapak dan Ibu juga sudah menganggapmu seperti keluarga. Bu Lurah mengangguk setuju. Sudah terlanjur jatuh hati pada sopan santun Risa. Benar kata Arya. Sering-seringlah main ke sini. Jangan mengurung diri di rumah tua itu. Strategi Risa berjalan mulus tanpa celah. Hari-hari berikutnya adalah rangkaian sandiwara yang ia mainkan dengan gemilang. Ia rutin datang ke rumah Pak Lurah, membantu Bu Lurah menata bunga, atau sekadar menemani Arya berdiskusi tentang perkebunan desa. Risa, yang sebenarnya cerdas, dengan cepat menyesuaikan diri dengan topik pembicaraan kelas atas yang biasa dibahas keluarga itu. Ia menjadi pendengar yang baik bagi Pak Lurah, menjadi teman bicara yang menyenangkan bagi Bu Lurah, dan menjadi dewi pujaan bagi Arya. Penduduk desa mulai berbisik, tetapi kali ini nadanya berbeda. Bukan lagi cemoohan tentang anak orang gila, melainkan desas-desus kekaguman tentang betapa beruntungnya Risa, atau betapa cocoknya ia bersanding dengan anak Pak Lurah. Risa menikmati setiap tatapan iri yang dilemparkan gadis-gadis desa padanya saat ia dibonceng Arya naik motor menyusuri jalan desa. Ia merasa seperti ratu yang sedang meninjau wilayah kekuasaannya. Suatu sore, di bawah langit lembayung yang memerah, Arya mengajak Risa duduk di gazebo taman belakang rumahnya. Suasana begitu tenang, hanya terdengar gemericik air dari kolam ikan. Risa, Arya memulai, suaranya sedikit gugup. Ia menggenggam tangan Risa yang halus, tangan yang kini jarang menyentuh pekerjaan kasar, karena Risa sangat menjaganya. Aku tahu mungkin ini terlalu cepat setelah kepergian ibumu, tapi aku tidak bisa menahan perasaan ini lebih lama. Risa menatap mata Arya, memasang ekspresi terkejut yang sempurna. Mas Arya, apa maksud Mas? Aku ingin melindungimu, Risa. Selamanya, ucap Arya mantap. Bapak dan Ibu juga sudah setuju. Mereka menyukaimu. Mereka bilang, kamu membawa cahaya baru di rumah ini. Jantung Risa berdegup kencang, bukan karena cinta, melainkan karena kemenangan. Ini adalah momen yang ia tunggu. Tiket emasnya keluar dari kemiskinan, keluar dari bayang-bayang masa lalu Fatimah yang kelam. Mas, Risa menitikan air mata buatan yang mengalir indah di pipinya. Aku tidak punya apa-apa, Mas. Aku hanya gadis biasa dengan masa lalu yang... Jangan bicara soal masa lalu. Potong Arya cepat, menghapus air mata di pipi Risa dengan ibu jarinya. Masa lalu tidak penting. Yang penting adalah masa depan kita. Kamu mau kan menjadi pendampingku? Risa mengangguk perlahan, lalu menyandarkan kepalanya di bahu bidang Arya. Di balik punggung pemuda itu, senyum Risa merekah lebar, senyum dingin yang penuh perhitungan. Ia berhasil. Ia telah memanipulasi simpati menjadi cinta, mengubah tragedi menjadi tangga menuju takhta. Malam itu, saat Risa pulang ke rumah kayunya yang sepi, ia tidak merasa takut sedikit pun. Ia membuka lemari tua ibunya, mengeluarkan satu-satunya foto Fatimah yang tersisa. Wajah ibunya dalam foto itu tampak lelah dan sakit.
Risa menatap foto itu tanpa emosi. "Lihat, Bu. Tanpa Ibu, aku justru bisa terbang tinggi," gumamnya pelan. Ia merobek foto itu menjadi potongan-potongan kecil dan membiarkannya berserakan di lantai, seperti sampah yang tidak berharga. Bagi Risa, kenangan tentang ibunya adalah beban terakhir yang harus ia buang sebelum ia benar-benar menjadi menantu Pak Lurah. Ia tidur malam itu dengan nyenyak, memimpikan lantai marmer, perhiasan emas, dan penghormatan yang akan segera menjadi miliknya, tanpa sedikit pun rasa bersalah menghantui tidurnya. Pelayarannya baru saja dimulai, dan ia bertekad tidak akan membiarkan apapun menenggelamkannya lagi. Cermin setinggi langit-langit yang dibingkai ukiran emas murni itu memantulkan sosok yang nyaris tak terjamah oleh cacat sedikit pun. Risa berdiri tegak di hadapannya, jemarinya yang lentik menyusuri lekuk gaun sutra berwarna merah marun yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Warna itu dipilihnya bukan tanpa alasan. Merah adalah warna dominasi, warna keberanian, dan bagi Risa, warna darah dari mereka yang harus tersingkir demi ia bisa berdiri di titik ini. Malam ini adalah malam yang telah ia rancang dalam benaknya selama bertahun-tahun. Bukan sekadar pesta pertunangan, ini adalah penobatan dirinya sebagai ratu di lingkaran sosialita ibu kota. Ballroom Hotel Bintang 5 yang telah disewa sepenuhnya oleh keluarga Arya, kini dipenuhi oleh aroma bunga lili segar dan parfum mahal yang menguar dari tubuh para tamu undangan. Namun, di dalam ruang rias pribadi yang sunyi ini, Risa hanya mendengar detak jantungnya sendiri yang berirama tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang menyimpan begitu banyak rahasia kelam. Ia mematut diri sekali lagi. Wajah yang terpantul di cermin itu memiliki kecantikan yang membius, hasil dari perawatan yang menyakitkan, dan ambisi yang tak kenal ampun. Risa tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Ia teringat bagaimana satu persatu pesaingnya tumbang. Ada yang hancur reputasinya karena skandal yang ia rekayasa, ada pula yang mundur teratur karena intimidasi halusnya. Risa tidak merasa bersalah. Baginya, dunia ini adalah hutan rimba. Hanya mereka yang tegar memangsa yang akan bertahan hidup di puncak rantai makanan. Ketukan lembut di pintu membuyarkan lamunannya. "Nona Risa, Tuan Arya sudah menunggu di lobi ballroom. Acara akan segera dimulai." "Aku keluar sebentar lagi," jawab Risa dengan nada dingin namun berwibawa. Ia mengambil tas tangan bertahtakan berlian dari meja rias, lalu melangkah keluar. Setiap ketukan hak tinggi sepatunya di lantai marmer lorong hotel terdengar seperti deklarasi kemenangan. Saat pintu ganda ballroom dibuka oleh dua pelayan berseragam rapi, gemuruh suara percakapan seketika meredup, digantikan oleh decak kagum yang menjalar seperti api liar. Cahaya lampu kristal raksasa yang menggantung di tengah ruangan seolah menyorotinya seorang diri. Risa berjalan menuruni tangga utama dengan anggun, dagunya terangkat sedikit, menantang siapa saja untuk menemukan celah dalam kesempurnaannya. Ratusan pasang mata tertuju padanya. Di sana ada tatapan iri dari para wanita yang dulu mencemooh asal-usulnya, dan tatapan lapar dari para pria yang dulu mengabaikannya. Kini, mereka semua harus mendongak untuk melihatnya. Di ujung tangga, Arya menanti. Pria itu tampak gagah dengan setelan tuxedo hitam yang dijahit khusus di Italia. Wajah Arya berseri-seri, penuh dengan kekaguman yang tulus dan naif. Itulah yang Risa sukai dari Arya. Pria itu adalah trofi kemenangannya yang paling berkilau, sekaligus bidak yang paling mudah ia gerakkan. Arya mencintainya karena topeng yang Risa kenakan, mencintai ilusi kesempurnaan yang Risa bangun dengan susah payah. "Kamu terlihat luar biasa," bisik Arya saat menyambut tangan Risa di dasar tangga. Genggaman tangannya hangat dan protektif. "Hanya untukmu, sayang," balas Risa dengan suara lembut yang telah ia latih ribuan kali. Mereka berjalan membelah kerumunan. Kilatan lampu kamera dari wartawan mode dan gaya hidup menyambar-nyambar, mengabadikan momen pasangan emas malam itu. Risa menikmati setiap detiknya. Ia merasa seperti dewi yang turun ke bumi. Segala lelah, segala dosa, dan segala kecurangan yang ia lakukan terasa terbayar lunas. Ia memiliki segalanya sekarang. Kekayaan yang tak akan habis 7 turunan, status sosial yang tak tergoyahkan,
dan cinta dari seorang pewaris konglomerat. Arya membawanya ke atas panggung kecil di tengah ruangan. Musik orkestra meredup, memberi ruang bagi suara Arya yang menggema melalui pengeras suara. "Selamat malam, semuanya," sapa Arya. Suaranya bergetar karena bahagia. "Malam ini bukan hanya perayaan biasa bagi saya. Malam ini, saya ingin meresmikan komitmen saya kepada wanita yang telah mengubah hidup saya menjadi lebih berwarna. Wanita yang kecantikan hatinya sepadan dengan parasnya." Risa menahan diri untuk tidak mendengus geli mendengar frasa kecantikan hati. Jika saja Arya tahu sehitam apa hati yang ia puji itu, mungkin pria itu akan lari ketakutan. Tapi Risa tahu Arya tidak akan pernah tahu. Ia terlalu pandai bermain peran. Arya berlutut, mengeluarkan kotak beludru hitam. Di dalamnya, sebuah cincin berlian soliter dengan ukuran yang mencolok berkilau memantulkan cahaya lampu. Napas para tamu tertahan. "Risa, maukah kamu menikah denganku dan menjadi pendamping hidupku selamanya?" Risa membiarkan jeda dramatis selama 2 detik, membiarkan ketegangan memenuhi ruangan, sebelum ia mengangguk perlahan dengan mata yang dibuat berkaca-kaca. "Ya, Arya, tentu saja." Sorak-sorai meledak. Gelas-gelas kristal berdenting. Arya menyematkan cincin itu di jari manis Risa, lalu berdiri dan menciumnya. Di tengah riuh rendah tepuk tangan itu, Risa menatap ke sekeliling ruangan lewat bahu Arya. Ia melihat wajah-wajah orang yang dulu ia anggap ancaman kini tersenyum manis, berpura-pura turut berbahagia demi menjilat calon istri dari salah satu pria terkaya di negeri ini. Inilah puncak kejayaannya. Risa merasa tak tersentuh. Ia merasa telah berhasil menipu takdir. Dosa-dosanya seolah telah terkubur dalam-dalam di bawah fondasi kemewahan ini. Tidak ada karma, pikirnya angkuh. Karma hanya dongeng untuk menakuti orang-orang lemah yang tidak berani mengambil apa yang mereka inginkan. Pelayan mulai berkeliling membawa nampan berisi sampahnya terbaik. Risa mengambil 1 gelas, menyesap cairan keemasan itu. Rasanya manis, semanis kemenangannya. Ia berbaur dengan para tamu, menerima ucapan selamat dengan senyum yang tak pernah luntur. Pujian demi pujian mengalir deras ke telinganya, membesarkan egonya hingga nyaris meledak. "Kau sangat beruntung, Risa," ujar seorang sosialitas senior yang dulu sering menyindir gaya berpakaian Risa. "Arya sangat mencintaimu." "Terima kasih, Tante," jawab Risa sopan, meski dalam hati ia tertawa mengejek. Bukan keberuntungan, batinnya. Ini adalah hasil karya seni. Karyaku. Namun, saat pesta mencapai puncaknya, ketika musik dansa mulai mengalun dan tawa tamu semakin keras, Risa merasakan sesuatu yang ganjil. Sebuah perasaan dingin tiba-tiba menyusup di tengkuknya, kontras dengan udara ballroom yang hangat. Ia menoleh cepat ke arah pintu masuk, merasa ada sepasang mata yang menatapnya dengan tajam di antara kerumunan. Kosong. Hanya pelayan yang lalu lalang. Risa menggelengkan kepala, mencoba mengusir perasaan tidak nyaman itu. Mungkin hanya efek alkohol atau kelelahan karena persiapan pesta. Ia kembali menatap Arya yang sedang tertawa bersama rekan bisnisnya. Cincin di jarinya terasa berat, seolah mengingatkannya pada beban kebohongan yang ia pikul. Tapi Risa segera menepis pikiran itu. Ia berjalan menuju balkon untuk mencari udara segar sejenak, menjauh dari hiruk-pikuk. Dari ketinggian lantai 20 itu, ia menatap hamparan lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip di bawah sana. Kota ini miliknya sekarang, ia telah menaklukkannya. "Kau pikir kau sudah menang?" Suara bisikan itu terdengar begitu dekat di telinganya, namun terbawa angin malam. Risa tersentak, berbalik dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa di balkon itu selain dirinya. Tirai beludru hanya bergoyang pelan tertiup angin. Jantungnya yang tadi tenang kini berpacu sedikit lebih cepat. "Siapa di sana?" desis Risa, matanya menyisir setiap sudut gelap di balkon yang luas itu. Hening, hanya suara klakson samar dari jalanan di bawah. Risa tertawa kecil, tawa yang terdengar sumbang di telinganya sendiri. "Kau mulai paranoid, Risa," gumamnya pada diri sendiri.
Tidak ada yang bisa menyentuhmu. Kau sudah di puncak. Ia kembali menatap kota, mencengkeram pagar pembatas balkon dengan erat hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa kemenangan yang tadi begitu memabukkan kini terasa sedikit hambar, tergantikan oleh kewaspadaan yang mengganggu. Ia menyadari bahwa di puncak yang tinggi ini, angin bertiup lebih kencang, dan satu langkah salah bisa membuatnya tergelincir jatuh ke jurang kehancuran. Namun Risa adalah petarung. Ia menegakkan tubuhnya, membetulkan letak gaunnya, dan memasang kembali topeng wajah sempurnanya. Ia tidak akan membiarkan bayangan ketakutan merusak malam terbesarnya. Ia berbalik dan melangkah kembali ke dalam pesta, ke dalam cahaya yang menyilaukan, meninggalkan kegelapan malam di belakang punggungnya. Ia tidak sadar bahwa cahaya yang terlalu terang seringkali justru membutakan, membuat seseorang tidak bisa melihat jurang yang menganga tepat di depan mata. Kemenangan ini terasa nyata, cincin di jarinya terasa nyata, cinta Arya terasa nyata. Namun bagi semesta yang selalu menuntut keseimbangan, semua ini hanyalah sebuah gelembung sabun yang indah, berkilau, melayang tinggi, namun begitu rapuh dan siap meletus kapan saja. Dan Risa, dalam keangkuhannya, baru saja merayakan awal dari akhir segalanya. Risa menatap pantulan dirinya di cermin besar, berbingkai emas itu dengan senyum kemenangan yang tak bisa disembunyikan. Pantulan itu memperlihatkan sosok wanita yang sempurna. Gaun malam berwarna merah marun membalut tubuh rampingnya dengan elegan, sementara kalung berlian, hadiah terbaru dari Aldi, berkilau di leher jenjangnya. Hari ini adalah hari perayaan, sebuah pesta tertutup yang digelar Aldi untuk merayakan hidup baru mereka, sekaligus penegasan status Risa sebagai nyonya rumah di kediaman mewah ini. Bayangan Nadine, istri sah yang telah ia singkirkan dengan tipu daya dan air mata palsu, terasa begitu jauh dan tidak berarti. Risa merasa dunia akhirnya berlutut di kakinya. Ia mengambil bedak dari meja rias, hendak memoleskan sentuhan terakhir pada pipinya yang mulus. Namun, tepat saat spons bedak menyentuh kulit, sebuah sensasi aneh menjalar. Bukan kelembutan, melainkan rasa panas yang menyengat, seolah-olah ada jarum halus yang menusuk pori-porinya. Risa mengernyit, menarik tangannya cepat. Aduh, desisnya pelan. Ia mendekatkan wajah ke cermin, memeriksa pipi kirinya. Sedikit kemerahan, mungkin iritasi ringan akibat produk baru, pikirnya meremehkan. Ia mencoba mengabaikannya, dan kembali mengangkat kuas blush on. Namun rasa panas itu tidak berhenti. Dalam hitungan detik, sengatan itu berubah menjadi rasa terbakar yang hebat, seakan-akan ada bara api yang ditempelkan paksa ke kulit wajahnya. Risa memekik tertahan, menjatuhkan kuas riasnya ke lantai marmer dengan denting nyaring. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena kegembiraan, melainkan ketakutan yang tiba-tiba menyergap. Ia menatap cermin lagi, dan kali ini matanya terbelalak lebar. Kemerahan di pipinya bukan lagi iritasi biasa. Warna merah itu menyebar dengan kecepatan yang tidak masuk akal, merambat dari pipi ke rahang, lalu naik ke pelipis. Kulitnya yang semula halus bak porselen kini melepuh, membentuk gelembung-gelembung kecil berisi cairan kekuningan. Tidak mungkin, gumam Risa dengan suara bergetar. Tangannya gemetar hebat saat mencoba menyentuh wajahnya, namun rasa sakit yang luar biasa membuatnya menarik kembali tangannya. Rasa sakit itu tidak hanya di permukaan kulit. Tubuhnya tiba-tiba diguncang demam tinggi yang datang tanpa peringatan. Tulang-tulangnya terasa ngilu, persendiannya lemas seketika. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran, melunturkan riasan mahal yang ia banggakan. Napasnya memburu, terasa berat dan panas di tenggorokan. Risa mencoba berteriak memanggil pelayan, tetapi suaranya tercekat. Ia kembali melihat ke cermin, dan pemandangan di sana membuatnya menjerit histeris. Gelembung-gelembung di wajahnya mulai pecah satu persatu, mengeluarkan cairan kental yang bercampur darah. Di bekas pecahan itu, muncul bercak-bercak hitam legam yang mengerikan, seolah dagingnya sedang membusuk dari dalam, dengan kecepatan tinggi. Baunya. Tiba-tiba, aroma anyir dan busuk memenuhi ruangan rias, yang sebelumnya wangi parfum impor itu. Bau itu begitu menyengat, seperti bangkai yang telah didiamkan berhari-hari. Risa menutup hidungnya, mual.
Ia tidak percaya bau itu berasal dari wajahnya sendiri. Wajah yang menjadi senjata utamanya untuk merayu Aldi. Wajah yang membuatnya merasa di atas angin, kini berubah menjadi mimpi buruk yang grotesk. Pintu kamar terbuka lebar. Aldi melangkah masuk dengan setelan jas rapi, wajahnya sumringah. "Sayang, tamu-tamu sudah mulai datang." Kalimat Aldi terputus di tengah jalan. Langkahnya terhenti mendadak di ambang pintu. Senyumnya lenyap seketika digantikan oleh ekspresi horor yang murni. Aldi menatap wanita di depan meja rias itu. Ia mengenali gaunnya, mengenali rambutnya, tapi ia tidak mengenali wajah itu. Wajah Risa bengkak, dipenuhi luka-luka basah yang menganga dan bintik-bintik hitam yang terus menyebar seperti jamur ganas. Nanah menetes pelan menuruni dagu, jatuh mengotori gaun sutra mahalnya. "Risa," panggil Aldi dengan suara parau, kakinya mundur selangkah, naluriah menjauh. Apa yang terjadi dengan wajahmu?" Risa berbalik, matanya yang kini merah berair menatap Aldi dengan putus asa. Ia mengulurkan tangannya, memohon pertolongan. "Aldi, sakit. Panas sekali. Tolong aku, Al. Wajahku. Kenapa wajahku?" Risa melangkah maju, ingin memeluk suaminya, mencari perlindungan seperti yang biasa ia lakukan saat bersandiwara di depan Nadine dulu. Tapi kali ini, tidak ada simpati di mata Aldi. Pria itu justru menutup hidungnya dengan sapu tangan. Matanya menyipit jijik saat aroma busuk itu menerpa indera penciumannya. "Jangan mendekat!" bentak Aldi refleks. Ia tampak terguncang melihat kecantikan yang ia puja hancur lebur dalam sekejap menjadi sesuatu yang menjijikkan. Hati Risa mencelos. Penolakan itu lebih menyakitkan daripada kulitnya yang melepuh. "Al, ini aku, istrimu. Tolong panggilkan dokter. Sakit sekali." Jerit Risa, air matanya mengalir, namun air mata itu terasa perih saat melewati luka-luka di pipinya. Tubuh Risa limbung. Demam tinggi membuatnya kehilangan keseimbangan. Ia jatuh terduduk di lantai, mencengkeram kaki meja rias. Rasa gatal yang tak tertahankan kini menyertai rasa perih itu. Tangannya secara tak sadar ingin menggaruk, tetapi setiap sentuhan hanya memperburuk keadaan, merobek kulit yang sudah rapuh dan memperluas luka busuk itu. Aldi masih berdiri kaku di dekat pintu, antara ingin menolong dan rasa jijik yang mendalam. Ia tidak pernah melihat penyakit seperti ini. Ini bukan cacar, bukan alergi. Ini tampak seperti kutukan. Pikiran Aldi melayang sesaat pada Nadine, pada air mata mantan istrinya yang tulus saat diusir dari rumah ini. Apakah ini balasan? "Ar!" Risa meraung panjang, suaranya serak dan memilukan. Rasa sakit itu kini menusuk sampai ke tulang tengkorak. Ia merasa wajahnya sedang digerogoti oleh ribuan serangga tak kasat mata. "Aku akan panggil ambulans," kata Aldi akhirnya. Suaranya gemetar, namun ia tidak berani melangkah mendekat untuk memapah istrinya. Ia berbalik cepat, meninggalkan Risa yang menggeliat kesakitan sendirian di lantai kamar yang dingin. Risa tergeletak di sana, menatap langit-langit kamar yang berputar. Bayangan wajahnya yang hancur terus menghantui pikirannya. Di tengah rasa sakit yang merenggut kesadarannya, ia teringat senyum sinis yang ia berikan pada Nadine terakhir kali mereka bertemu. Ia ingat bagaimana ia membanggakan kecantikannya untuk merebut segalanya. Kini, di hari yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaannya, Risa sendirian. Bau busuk dari tubuhnya sendiri mengurungnya dalam isolasi yang mengerikan. Karma tidak menunggu waktu lama. Ia datang instan, mengambil satu-satunya hal yang paling Risa agungkan, dan menggantinya dengan penderitaan yang tak terbayangkan. Kesadaran Risa perlahan memudar, ditelan oleh kegelapan dan rasa panas yang membakar, menyisakan satu pertanyaan mengerikan di benaknya. Apakah ini akhir dari segalanya, atau baru permulaan dari neraka dunianya? Jeritan Risa membelah kesunyian kamar rias yang mewah itu. Bukan sekadar jeritan kaget, melainkan raungan murni dari rasa sakit yang tak terlukiskan, seolah-olah ada ribuan jarum berapi yang menusuk-nusuk keluar dari balik pori-pori wajahnya. Gadis itu terhuyung, menjatuhkan berbagai peralatan kosmetik mahal di atas meja rias hingga berserakan di lantai.
Tangan gemetarnya mencoba menyentuh pipinya, namun sensasi yang ia rasakan bukanlah kelembutan kulit sehalus porselen yang selama ini ia banggakan. Jemarinya menyentuh permukaan yang kasar, basah, dan melepuh. Risa memberanikan diri menatap cermin besar di hadapannya. Apa yang terpantul di sana bukanlah Risa sang primadona, bukan calon istri miliarder yang akan membuat semua orang iri. Pantulan itu adalah mimpi buruk. Wajah cantiknya telah runtuh, dagingnya tampak meleleh seperti lilin yang terlalu dekat dengan api, meninggalkan luka-luka menganga yang mengeluarkan nanah bercampur darah hitam. Bau anyir seketika memenuhi ruangan berpendingin udara itu, mengalahkan aroma parfum mahal yang ia kenakan. Tidak mungkin. Ini pasti mimpi. Risa meraung, suaranya parau dan mengerikan, sejalan dengan lehernya yang kini mulai membengkak dan membiru. Susuk dan segala perjanjian gelap yang ia tanam untuk memikat Arya, kini menagih bayarannya secara tunai dan brutal. Waktu jatuh tempo telah tiba, tepat beberapa jam sebelum akad nikah yang ia impikan. Pintu kamar terbuka dengan kasar. Arya, yang mendengar teriakan histeris dari luar, masuk dengan wajah panik, diikuti oleh kedua orang tuanya. Risa, sayang, ada Kalimat Arya terhenti di tenggorokan. Matanya membelalak lebar, pupilnya mengecil saking syoknya melihat makhluk yang berdiri di sudut ruangan. Ibunda Arya langsung menutup mulut, menahan muntah karena bau busuk yang menyengat, sementara ayahnya memalingkan wajah dengan ngeri. Arya, tolong aku, sakit sekali. Risa mencoba melangkah mendekat, mengulurkan tangannya yang kini dipenuhi bintik-bintik hitam menjijikkan. Jangan mendekat, bentak Arya. Mundur beberapa langkah hingga menabrak pintu. Wajah pria itu pucat pasi, antara ketakutan dan rasa jijik yang amat sangat. Siapa kau? Di mana Risa? Ini aku Arya, ini calon istrimu. Tolong aku. Risa menangis, namun air mata yang keluar bercampur dengan darah membuat wajahnya semakin tampak seperti monster dari neraka. Arya menggeleng kuat-kuat. Cinta yang selama ini ia agung-agungkan, yang sebenarnya hanyalah hasil manipulasi mistis, lenyap seketika berganti dengan horor. Kau bukan Risa. Risa wanita tercantik yang pernah kutemui. Kau iblis. Lihat dirimu. Ibunda Arya menarik lengan putranya dengan kasar. Ayo keluar Arya, batalkan semuanya. Mama tidak sudi punya menantu monster pembawa sial seperti ini. Baunya seperti bangkai. Tapi Tante Arya, Risa mencoba memelas. Tubuhnya ambruk ke lantai, karena kakinya tak lagi mampu menopang berat badannya yang terasa remuk redam. Rasa panas menjalar dari wajah ke seluruh tubuh, seolah tulang belulangnya sedang digerogoti dari dalam. Jangan panggil aku Tante! Wanita parubaya itu berteriak murka. Pernikahan batal, security. Seret makhluk ini keluar dari gedung. Pintu tertutup dengan bantingan keras. Risa ditinggalkan sendirian dalam kegelapan nasibnya. Gaun pengantin putih sutra yang harganya ratusan juta, itu kini ternoda oleh nanah dan darah yang terus merembes dari kulitnya yang membusuk. Risa merangkak, menyeret tubuhnya di atas karpet tebal, mencoba menggapai pintu yang tertutup rapat. Namun rasa sakit yang menghantam ulu hatinya membuatnya terhenti. Ia tergolek tak berdaya, wajahnya menempel pada lantai dingin. Di tengah kesakitan yang tak tertahankan itu, ingatan masa lalu menghantam benaknya lebih keras daripada rasa sakit fisiknya. Bayangan ibunya yang tua renta dan sakit-sakitan muncul. Ia ingat bagaimana ia menyeret wanita tua itu keluar dari rumah, mendorongnya hingga jatuh ke dalam selokan yang kotor dan bau di tengah hujan deras. Hanya karena ibunya melarang Risa pergi ke dukun untuk memasang susuk pemikat. Kau hanya beban, Bu. Kau jelek, miskin, dan bau. Aku tidak mau hidup sepertimu. Aku mau jadi ratu. Kata-kata kejam yang dulu ia lontarkan kini berbalik menampar jiwanya. Risa terisak, napasnya tersengal-sengal. Aroma tubuhnya sendiri kini tercium jauh lebih busuk daripada selokan tempat ia membuang ibunya dulu. Dulu ia merasa jijik melihat ibunya yang kotor. Kini ia sendiri yang menjadi sumber kejijikan itu. Ibu, bisiknya lirih, suaranya hampir hilang.
Sakit, Bu. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada pelukan hangat yang dulu selalu menenangkannya saat ia kecil. Hanya ada kesunyian yang dingin dan rasa sakit yang terus menggerogoti setiap inci tubuhnya. Kecantikan yang ia tukar dengan iman dan kemanusiaan telah hangus dalam sekejap mata, menyisakan rupa yang bahkan tikus pun enggan mendekat. Risa menyadari, ini bukan sekadar penyakit. Ini adalah bayaran lunas atas kesombongannya. Ambisi buta untuk menguasai harta Arya dan kekejaman hati yang membuatnya tega membuang ibu kandungnya sendiri, kini telah membawanya ke titik nadir. Ia sendirian. Tamu undangan di luar sana mungkin sedang bergunjing. Arya dan keluarganya telah pergi dengan penuh kebencian, dan ibunya mungkin sudah tidak ada atau tidak akan pernah mau mengakui monster ini sebagai anaknya. Risa meringkuk, memeluk lututnya di sudut ruangan rias, yang kini terasa seperti penjara penyiksaan. Ia meraung tanpa suara, menahan siksaan fisik yang membakar kulit dan siksaan batin yang menghancurkan jiwanya. Penyesalan itu datang terlambat, sangat terlambat. Di ujung nasibnya yang tragis, Risa akhirnya mengerti bahwa kecantikan wajah yang dibangun di atas penderitaan orang lain dan persekutuan gelap hanyalah topeng rapuh yang sewaktu-waktu akan hancur, meninggalkan pemiliknya dalam kehinaan yang abadi.